Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, saudara-saudaraku yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi dan menjaga antum semua dimanapun antum berada. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Insyaallah pada hari ini kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-7, yaitu kita akan membahas ad-darsul rabi', yaitu pelajaran yang ke-4. Insyaallah jikalau antum semua rutin mengikuti pelajaran bahasa Arab ini, insyaallah antum akan bisa memahami bahasa Arab. Ya. Intinya antum bersungguh-sungguh. Dan jangan lupa antum harus download PDF kitabnya ya biar antum enak mengikutinya. Baik, kita mulai saja. Ad-darsur rabi' ya, ad-darsur rabi'. Ad-darsur rabi'. Ad-darsu pelajaran, ar-rabi' 4. Insyaallah pada pelajaran yang keempat ini kita akan membahas yaitu huruf jar. Ya, huruf jar. Huruf jar itu adalah yang mengkasrahkan kata setelahnya. Harokat akhirnya kasrah. Contohnya di sini al-baitu. Ya, al-baitu. Al-baitu di sini taknya harokatnya dhammah. Namun ketika diawali huruf jar yaitu fi berubah menjadi harokat akhirnya menjadi kasrah. Contohnya al-baitu menjadi fil baiti. Terus al-masjidu menjadi fil masjidi. Al-maktabu menjadi alal maktabi. Ala juga termasuk huruf jar. As-sariru menjadi alas sariri. Ingat, ketika setiap kata yang awalannya atau sebelumnya huruf jar, maka akhir kata tersebut apa? Kasroh, harokatnya kasroh. Namun ada beberapa kata yang tidak bisa dikasrohkan. Dan nanti insya Allah kita akan pelajari. Ya, al-baitu, al-baitu rumah. Fil baiti fi di. Al-baiti rumah, di rumah. Fi maknanya atau artinya di. Al-baitu rumah, fil baiti di rumah. Al-masjidu masjid. Fil masjidi di masjid. Fil masjidi di masjid. Al-maktabu. Al-maktabu meja. Alal maktabi. Ala artinya atas. Ya, ala artinya atas. Al-maktabu alal maktabi. Al-maktabu meja, alal maktabi di atas meja. As-sariru. As-sariru artinya ranjang. Alas-sariri. Alas-sariri artinya di atas ranjang. Ala di atas sariri, ranjang, di atas ranjang. Fil baiti di rumah, fil masjidi di masjid, alal maktabi di atas meja, alas sariri di atas sarir, di atas ranjang. Kemudian yang baknya. Tadi yang alifnya, hamzahnya, sekarang yang baknya.
Aina. Nah, dapat kita kosakata baru aina. Ya. Aina itu artinya di mana. Ya, aina mana atau di mana. Aina itu artinya di mana. Aina Muhammadun. Muhammad nama orang. Ya, aina Muhammadun. Di mana Muhammad? Nah, ini ketika kita bertanya kepada teman kita, misalkan kemana Muhammad? Di mana Muhammad? Ya, kita ucapkan aina Muhammad, aina Ali, aina Arif. Nah, aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Nah, jawabannya huwa. Nah, huwa ini artinya dia. Untuk yang laki-laki, untuk yang muzakkar namanya nanti ya. Untuk yang muzakkar. Huwa artinya dia. Ya, huwa artinya dia. Ini domir namanya nih ya, domir. Ya, nanti sudah kita pelajari itu. Ya, dan kalau kita masuk lebih dalam ini tambah pusing jadinya. Ya, pelan-pelan. Yang penting kita tahu dulu huwa adalah domir. Ya, huwa artinya dia. Untuk siapa? Untuk lelaki atau untuk kata yang muzakkar. Huwa aina Muhammad. Muhammad ini laki-laki. Ya, di mana Muhammad? Jawabannya huwa. Huwa fil gurfati. Huwa dia. Fi di al gurfati kamar. Ya, al gurfati artinya kamar. Jadinya huwa fil gurfati, huwa dia. Di gurfati kamar. Dia di kamar. Nah, mudah insya Allah bahasa Arab itu. Intinya kita tahu makna kosakata. Insya Allah kita paham. Huwa fil gurfati, dia di kamar. Wa artinya dan. Wa aina yasirun. Wa dan. Aina mana? Wa aina dan di mana? Yasir. Yasir dan di mana Yasir? Dia bertanya. Dan di mana Yasir? Dia menjawab huwa. Huwa apa? Huwa itu dia. Huwa artinya dia. Huwa fil hammami. Dia di hammam itu artinya kamar mandi. Huwa fil hammami. Dia di kamar mandi. Hammam kamar mandi. Huwa fil hammami. Huwa dia di al-hammam kamar mandi. Dia di kamar mandi. Ingat huwa untuk yang laki-laki. Wa aina Aminah. Nah ini. Wa aina Aminah. Wa dan aina di mana? Wa aina dan di mana? Aminah itu perempuan. Berarti berubah domirnya menjadi hiya. Tuh, hiya. Tuh. Tapi maknanya sama, namun penggunaannya beda. Nah, tadi huwa itu artinya dia. Hiya artinya dia, sama. Ya, huwa namun bedanya huwa untuk yang laki-laki, hiya untuk yang perempuan. Huwa untuk muzakkar, hiya untuk yang muannas. Hiya dia fil matbakhi. Di al matbakhi itu nih, al matbakh. Apa kira-kira ini? Ini dapur. Hiya fil matbakh. Ya, dia di dapur. Wa aina Aminah dan di mana Aminah? Hiya fil matbakhi, dia di dapur. Biasa kalau perempuan di dapur. Ya. Al-matbakhu nih, dapur. Ainal kitab? Ainal kitab? Di mana kitab? Di mana buku? Ainal kitabu? Ya, ainal kitabu? Di mana buku? Di mana kitab? Dia menjawab huwa tuh. Huwa. Kenapa pakai huwa? Karena al-kitabu ini adalah kata muzakkar atau isim muzakkar ya. Isim muzakkar. Kenapa dikatakan muzakkar? Karena tidak menggunakan tak marbutoh. Tak marbutoh itu salah satu tanda yang muannats ya. Namun nanti ada dia tidak menggunakan dia tidak menggunakan tak marbutoh, namun dia muannas, nama orang. Ada perempuan yang namanya Huda, ya.
tetap dia muannas karena dia asalnya perempuan. Sama halnya dengan apa namanya? Nama nama laki-laki misalkan Hamzah. Hamzah itu akhirnya tak marbutoh. Ya, namun karena di asalnya dia itu laki-laki tetap laki-laki. Ya. Ainal kitabu, di mana kitab? Al-kitabu ini adalah muzakkar karena dia tidak menggunakan tak marbutoh. Al-kitabu, mana buku? Jawabannya huwa. Huwa, ingat dia itu untuk yang muzakkar atau yang laki-laki. Huwa. Huwa alal maktabi. Huwa dia. Alal maktabi. Ala tadi apa? Ala itu di atas. Al-maktabi meja. Ingat? Alal maktabi. Dia di atas meja. Terus wa ainas sa'atu. Nah, wa ainas sa'atu dan di mana? Wa ainas sa'atu wa aina dan aina di mana? As-sa'atu. As-sa'atu itu jam. Ya tuh. As-sa'atu ini tak marbutoh. Hiya. Tuh dia menggunakan hiya. Kenapa pakai hiya? Kenapa nggak pakai huwa saja sama kayak Alkitab? Tidak mungkin karena as-sa'atu adalah muannas kan akhirnya itu apa ada ta'mar bu. Jadi dari salah satu cara kita mengetahui apakah isim itu atau kata itu muzakkar atau muannas, laki-laki atau perempuan, kita melihat akhir dari hurufnya. Contohnya Alkitab akhirnya apa? Ba, berarti itu muzakkar atau laki-laki, tapi kalau as-sa'atu akhirnya tak marbutoh berarti dia itu perempuan atau muannas ya. Di setiap isim yang akhirnya tak marbutoh itu dia muannas. Namun nanti ada isim-isim yang emang asalnya itu muzakkar seperti yang tadi yang Ana jelaskan. Wa aina sa'atu dan di mana jam? Hiya alas sariri. Hiya dia alas sariri di atas asarir di apa? Ranjang. Hiya alas sariri dia di atas ranjang. Nah, jadi dari kalimat di sini ini ya yaitu yang perlu kita perhatikan adalah ya mana? Yang ini fi ya fi dan ala. Fi ini salah satu tugasnya ya mengkasrohkan isim setelahnya tapi akhir harokatnya kasroh. Contohnya fil gurfati, fil gurfati, ya. Fil gurfati di kamar. Yang seharusnya al gurfatu berubah menjadi fil gurfati karena diawali dengan huruf jar itu huruf yaitu fi. Fi artinya di. Terus fil hammami. Lihat harokat akhirnya kasroh. Fil hammami. Tuh, karena apa? Karena diawali dengan huruf jar. Fil matbakhi. Fil matbakhi. So, seharusnya apa? Al-matbakhu berubah menjadi al-matbakhi karena diawali dengan huruf jar. Alal maktabi seharusnya maktabun tapi karena diawali dengan huruf jar yaitu ala. Ala artinya di atas, alal maktabi di atas meja. Alas sariri di atas ranjang. Sariri alas sariri. Jadi ya yang perlu kita ketahui ikhwan, Al-Qur'an juga tidak lepas dari ilmu nahwu dan saraf. Ya, tak lepas dari ilmu nahwu dan ilmu saraf itu. Mim ba'di sama. Ini baru beberapa dari huruf jar karena banyak huruf jar juga yang belum kita pelajari di sini. Namun di sini baru kita mendapatkan dua. Ya, kalau kita masuk ke pembahasan lainnya ini akan banyak huruf jar. Soal nanti akan masuk ke pelajaran-pelajaran selanjutnya. Di sana akan kita dijelaskan makna huruf jar. Ya. Aina Muhammadun.
Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati, dia di kamar. Wa aina Yasir, dan di mana Yasir? Huwa fil hammami, dia di kamar mandi. Wa aina Aminah, dan di mana Aminah? Hiya fil matbakhi, dia di dapur. Ainal kitabu, di mana buku? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Wa aina sa'atu, dan di mana jam? Hiya ala sariri, dia di atas ranjang. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Tamarinun. Tamarinun. Tamarinun, latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Ajib, jawablah. Ya. Anil as'ilatil atiyah, pertanyaan di bawah ini atau pertanyaan berikut. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut. Ainal kitabu? Ainal kitabu? Di mana kitab? Ya, di mana kitabnya? Kita jawab. Ya, kalau kita mengikuti apa namanya kalimat di atas silahkan. Kalau dengan kalimat kita sendiri silahkan. Yang penting bermakna. Ainal kitabu? Di mana kitab? Ya, di mana kitab? Huwa alal maktabi. Ini jawabannya ada. Huwa alal maktabi. Dia di atas meja. Aina Muhammadun, dan di mana Muhammad? Jawab di sini. Huwa aina Muhammadun. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Aina sa'atu, di mana? Aina sa'atu, di mana jam? Cari jawabannya di atas. Tuh, jam di mana? Ya ala sariri. Aina Yasir, di mana Yasir? Mana Yasir? Huwa fil hammami, dia di kamar mandi. Aminatu fil aina Aminah. Tadi Aminah di mana Aminah? Aminah di dapur. Wa aina Aminah? Ia fil matbakhi, dia di dapur. Nah, aina Aminatu? Hiya fil matbakhi, dia di dapur. Terus Aminatu, ya. Aminatu. Aminatu. Apakah Aminatu? Aminah. Apakah Aminah fil ghurfati, di kamar? Tadi Aminah di mana Aminah? Aminah di dapur. Namun di sini bertanya, apakah Aminah di dapur, di kamar? Jawabannya apa? La. La, tidak. Hiya fil matbakhi. Tidak. Aminah di mana? Aminah di dapur. Yasirun. Apakah Yasirun? Apa? Yasir. Apakah Yasir fil matbakhi? Apakah Yasir di dapur? Jawabannya la, tidak. Huwa fil hammami. Dia di kamar mandi. Jadi jawabannya tidak lepas dari kalimat, contoh-contoh kalimat di atas. Man fil ghurfati. Mana man? Ya, man artinya siapa? Ya, man artinya siapa? Man fil ghurfati. Man fil ghurfati. Siapa fil ghurfati, di kamar? Siapa di kamar? Fil ghurfati. Fil ghurfati, di kamar. Siapa? Muhammad. Fil ghurfati Muhammadun. Di kamar siapa? Muhammad. Waman fil hammami. Dan man, siapa? Waman, dan siapa? Fil hammami, di kamar mandi. Dan siapa di kamar mandi? Jawabannya siapa tadi? Fil hammami Yasirun. Tuh. Yasir fil hammami. Fil hammami Yasirun, di kamar mandi. Ya, Yasir. Maza, ya. Maza, apa? Alal maktabi. Maza alal maktabi. Apa
Alal maktabi, ala di atas maktabi meja. Maza alal maktabi. Tadi apa di atas meja? Lihat. Ainal kitabu huwa alal maktabi. Ya. Jadi maza alal maktabi. Apa yang di atas meja? Apa di atas meja? Alal maktabi. Ulang lagi jawab. Alal maktabi di atas meja. Kitabun. Kitab buku. Ya. Maza alal maktabi di atas apa di atas meja? Alal maktabi kitabun di atas meja adalah buku. Yang terakhir maza alas sariri. Maza apa? Alas sariri di atas ranjang. Apa yang ada di atas ranjang? Nih. Baina sa'atu di mana jam? Hiya alas sariri. Dia di atas ranjang. Berarti jawabannya jam. Yang ada di atas ranjang adalah jam. Maza alas sariri. Apa yang ada di atas meja? Di atas apa yang ada di atas ranjang? Di atas ranjang alas sariri sa, yaitu jam. Nah, jadi jawabannya yang ini tidak lepas dari contoh-contoh kalimat di ada contoh-contoh kalimat di atas ini. Baik. Masya Allah, barakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullahu jami'an. Insyaallah untuk pertemuan yang ke-7 ini kita cukupkan sampai di sini. Sedikit-sedikit namun pasti jangan sampai kita banyak. Namun pelan-pelan ya, kita pelan-pelan. Yang penting kita bisa dan paham. Jangan sampai kita banyak namun tidak masuk di otak kita. Ya pelan-pelan tapi pasti. Bagi teman-teman yang baru bergabung silahkan antum download PDF-nya di pertemuan 1, 2, 3, 4. Insya Allah di pertemuan itu ada. Saya di deskripsinya udah ditaruh link untuk mendownload kitabnya. Kitab 1, 2, dan 3. Ya, tayyib. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.